Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini dengan materi judul sistem kontrol hidrolik. Asal kata hidrolik. Hidrolik berasal dari kata hidro, yang berarti adalah air. Kemudian aulus itu artinya juga. Jadi hidrolik bisa diartikan suatu alat yang bekerjanya berdasarkan air dalam pipa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hidrolik adalah suatu sistem yang menggunakan liquid atau cairan hidrolik yang mengalir dalam pipa atau selang untuk meneruskan tenaga atau daya. Nah, prinsip yang digunakan pada sistem hidrolik itu adalah berdasarkan hukum Pascal, yaitu benda cair yang ada di ruang tertutup apabila diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan dilanjutkan ke segala arah dengan sama. Kemudian komponen sistem hidrolik, adapun komponen sistem hidrolik secara umum terdiri dari ada unit tenaga yang meliputi penggerak bulan, yaitu ada pompa hidrolik, ada tangki hidrolik dan patuk penanganan. Kemudian ada unit penggerak atau biasa disebut aktuator yang biasa dipergunakan adalah silinder hidrolik. Nah, kemudian ada unit pengatur atau biasa disebut directional control valve. Kemudian ada cairan hidrolik, ada selang atau hose atau ada pipa saluran. Nah, cara kerja daripada sistem hidrolik itu sendiri, sistem hidrolik bekerja dengan mengubah dan mengendalikan energi ketika energi tersebut mengalir dari suatu komponen ke komponen berikutnya. Kemudian sistem hidrolik menerima input energi dari suatu sumber, biasanya dari mesin atau putaran roda gigi. Nah, kemudian pompa hidrolik itu sendiri mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan. Nah, contoh daripada sistem hidrolik itu sendiri sebenarnya banyak pemanfaatannya, misalnya kalau di mobil itu kan berarti dongkrak hidrolik. Nah, kemudian kontrol valve bekerja mengendalikan pengalihan energi hidrolik melalui sistem dengan mengendalikan aliran zat cair dan arahnya. Kemudian ada aktuator atau biasa disebut dengan silinder atau motor hidrolik, mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanis dalam bentuk gerakan linear ataupun putaran dan dimanfaatkan untuk melakukan kerja. Nah, untuk melaksanakan kerja hidrolik dibutuhkan aliran maupun tekanan. Tekanan hidrolik merupakan gaya dan aliran yang akan menyebabkan terjadinya gerakan. Kemudian berikutnya adalah keuntungan daripada sistem hidrolik. Antara lain menghasilkan tenaga yang besar dengan dimensi peralatan yang kecil. Berikutnya kecepatan gerak yang dapat diatur atau bisa divariasikan. Kemudian mudah diubah arah gerakannya. Kemudian fungsi komponen-komponen daripada hidrolik ada selang atau pipa hidrolik. Saluran hidrolik digunakan untuk menyambung berbagai komponen untuk penyaluran zat cair dalam sebuah sirkuit atau satu selang digunakan jika dibutuhkan fleksibilitas. Seperti jika komponen yang saling bergerak satu sama lain, dapat menyerap putaran dan mampu menahan berbagai tekanan. Kemudian ada tangki hidrolik, fungsinya adalah untuk menyimpan oli dan memastikan bahwa terdapat oli yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian ada filter, penutup ini untuk menjaga tidak masuk
eh, adanya misalnya kotoran-kotoran ke dalam tanah. Kemudian ada siklas atau alas ukur untuk mengukur tinggi permukaan oli menurut petunjuk pengoperasian serta perawatan. Nah, tinggi permukaan oli dianggap sesuai jika oli terlihat berada di tengah kelas ukur. Kemudian ada spray dan return lain. Ini berfungsi untuk mengalirkan oli dari tangki ke dalam sistem. Sedangkan saluran kembali membuka oli mengalir dari sistem ke tangki. Kemudian ada drain line, ini letaknya pada bagian bawah tangki. Ini berfungsi untuk drain oli dari dalam tangki. Kemudian ada lubang drainnya juga berfungsi untuk menyingkirkan air dan endapan kotoran dari dalam tangki. Kemudian ada filter screen, ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau pencemaran berupa basal masuk ke dalam tangki. Filter tube mempermudah pengisian tangki sampai pada ketinggian permukaan yang benar. Kemudian ada buffer mencegah pembalian oli mengalir langsung ke outlet tangki sehingga ada waktu bagi untuk naik ke permukaan. Ini untuk mencegah oli terjadi tumpahan sehingga mengurangi foaming atau pembuahan oli. Kemudian ada ecology drain, ini untuk mencegah tumbuhan secara tidak sengaja ketika menyingkirkan air dan endapan dari dalam tangki. Kemudian ada peraturan lain menyalurkan kembali oli dari sirkuit hidrolik ke dalam tangki. Kemudian ada return screen mencegah partikel kotoran berukuran besar masuk ke dalam tangki. Kemudian ada pump pick up line, ini untuk menyalurkan oli ke inlet pump ya. Kemudian ada pompa hidrolik, ini untuk mengubah energi mekanik menjadi listrik. Pompa ini merupakan alat yang mengalir atau mengambil energi dari suatu sumber. Kemudian ada aktuator, ini merupakan komponen output dari sistem hidrolik. Ada dua macam aktuator, yaitu ada rotary aktuator yang menyalurkan tenaganya dalam bentuk gerakan melingkar atau memutar. Dan ada linear aktuator yang menyalurkan tenaganya dalam bentuk garis. Kemudian ada directional control valve. Ini fungsinya untuk menyalurkan minyak oli ke berbagai sirkuit terpisah dalam sistem. Kemudian ada pressure control valve atau biasa disebut dengan relief valve. Ini fungsinya untuk memberi perlindungan atau membatasi tekanan maksimum kepada sistem hidrolik. Kemudian ada filter dan strainer. Ini untuk menyaring terjadinya kotoran yang masuk ke dalam sistem atau hidrolik ya. Ada filter screen, ini biasanya tujuannya adalah mencegah terjadinya pencemaran berukuran besar agar tidak masuk ke dalam tanah. Ada strainer, ini biasanya dipasang pada bagian dalam reservoir dan dibenamkan dalam oli hidrolik. Ada pendingin, ini untuk mendinginkan minyak oli yang bergerak dan menyerap dan mengangkut panas yang dihasilkan dari komponen hidrolik seperti silinder dan pompa. Kemudian ada air cooler, ada water cooler, ini juga untuk pendingin ya. Nah, ini contoh sederhana daripada alat kontrol hidrolik. Di sini ada tangki hidrolik, ada minyak atau oli hidrolik. Kemudian di sini ada strainer, ini ada pompa, ini ada filter, ada pressure control valve, kemudian ada cooler, kemudian ini ada directional valve, kemudian ada aktuator, ini silinder ya, kemudian ada aktuator dalam bentuk silinder. Oke, kemudian jenis-jenis silinder hidrolik, ada silinder single, kemudian ada yang double. Nah, ini juga konstruksi daripada silinder, kemudian ada silinder ganda,
Ini juga untuk pelumas. Barangkali cukup. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa lewat chat atau lewat email. Terima kasih. Assalamualaikum.